Yes. Oke. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatannya. Hari ini happy banget karena bisa ketemu dan bertatap muka dengan teman-teman semua yang nonton video ini. Di sesi kali ini, saya, Selma, sebagai praktisi talent swapping, ingin sekali berbagi kepada teman-teman dalam hal cara membaca Strength Typology 30. Nah, happy banget hari ini bisa berkesempatan buat sharing di kesempatan kali ini. Nah, langsung aja mungkin kali ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu ST30, silahkan nonton penjelasannya di video-video selanjutnya atau video sebelumnya. Nah, sekilas tentang Strength Typology 30 ini adalah sebuah tools dari talent swapping yang sebagai assessment untuk mengetahui di mana potensinya, di mana peran terbaik dalam hidupnya. Nah, di sini yang disoroti adalah peran yang produktif, yang dimana ada 30 peran, dan semuanya punya kekuatan dan semuanya punya kelebihan dan kelemahan. Oke, langsung aja. Setelah mengetahui apa itu Strength Typology 30, dan dari talent swapping juga, teman-teman perlu tahu nih, bahwa penting banget bisa baca ST30. Karena banyak orang yang ikutan ST30-nya talent swapping, tapi nggak tahu cara bacanya gimana. Kalaupun udah bisa bacanya, hanya baca sepintas, akhirnya hasilnya nggak maksimal sama sekali. Nah, ini sayang banget kalau teman-teman sampai nggak paham apa makna dari warna-warna yang terkandung dalam hasil talent swapping ini sendiri. Nah, teman-teman, dengan video ini sih aku berharap teman-teman bisa paham apa makna dari warna-warni ini, apa peran yang terbaik untuk teman-teman yang bisa teman-teman dalami dan maksimalkan. Oke, langsung aja nih ya, biar kita sama-sama paham tentang ST30 dan hasilnya ngebacanya, kita akan bedah satu persatu. Kita akan mulai nih ya teman-teman, dari yang NH sama S ini. Ini NH sama S ini adalah peran yang berkaitan dengan manusia. Jadi, interpersonal. Nah, sebaliknya, kalau yang T, R, E, T, E, dan G, I ini adalah peran yang berhubungan dengan benda mati. Benda mati artinya bisa ide, bisa mesin, dan lain sebagainya. Oke, nah terus habis itu, ada warna-warni banyak nih di sini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, banyak banget warna-warninya, gitu kan? Nggak ngerti kan, wajar, it's okay, girls dan boy atau teman-teman atau ayah bunda semuanya. Di sini ada 5 warna. Ini teman-teman ada 5 warna. Pertama warna merah. Warna merah di sini artinya kuat, terkuat atau gue banget. Yang kedua ini adalah yang kuning, ini kuat tapi nggak banget. Yang putih itu biasa aja, kadang bisa, kadang tapi nggak bisa tiap hari, nggak bisa sering-sering. Yang keempat, ini adalah warna abu-abu yang lemah. Nah, kalau yang hitam ini lemah banget atau bukan gue banget, yang artinya nggak suka banget. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal hasil talent swapping Strength Typology 30 dari punya aku sendiri. Jadi teman-teman bisa ambil contoh dari aku. Ini hasil punya Kak Salma, punya saya, yang dimana ini cukup mendekati gitu ya. Awalnya waktu coba ini tuh kayak iseng aja gitu. Tapi ternyata waktu baca dan memahami, ternyata gue banget. Meski nggak semuanya, nggak 100%, tapi cukup banyak yang cocok kayak gitu. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Oke. Nah, ini ya, tadi kita udah ngebahas apa sih Strength Typology 30. Nah, ini merupakan gambaran kompetensi dan minat teman-teman semuanya terhadap peran dalam pekerjaan, peran dalam kehidupan, dan 30 tipologi ini berdasarkan si kekuatan yang produktif. Jadi bukan yang nggak bermanfaat ya, tentunya semua yang di sini adalah semua yang bermanfaat. Dan
ST30 ini adalah salah satu bentuk dari personal branding kita. Mungkin sekarang lagi ngetren banget, lagi rame pembicaraan soal personal branding. Tentunya semua orang pernah mendengar dong personal branding yang dimana kita ditanya, lu itu siapa sih? Gue itu siapa? Gitu. Nah, kita bisa jelaskan diri kita dengan personal branding yang salah satunya kita bisa dapetin dari strength tipologi 30 ini. Oke. Nih ya, jadi ini yang atas, khusus kekuatan yang NH dan S ini adalah kekuatan yang interpersonal. Tapi kalau sebaliknya, interpersonal itu ketemu orang, happy kalau ketemu orang, senang kalau ketemu sama orang lain, lebih nyaman berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau individual adalah kekuatan yang lebih senang sendiri, lebih senang nggak ketemu orang atau menikmati. Nah, ini berkebalikan. Bisa jadi di antara kedua itu ngerasa seimbang, atau nggak beda jauh, itu beda-beda, setiap orang punya perannya masing-masing yang tentu beda-beda. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk langsung nih teman-teman ke ke H nih. H di sini adalah headman. Nah, yaitu kekuatan yang berhubungan dengan mempengaruhi orang lain, influencing other. Jadi, orang dengan kekuatan headman ini biasanya dia tuh bisa meyakinkan orang lain dengan mudah, mempengaruhi orang lain, ngatur orang lain dan lain sebagainya. Jadi kalau diposisikan seperti dari atasan ke bawahan. Tapi tentunya semua hal ini baik semua ya, nggak ada yang negatif asal kita taruh di peran yang tepat dalam kehidupan kita. Nah, terus yang kedua ada networking. Networking di sini adalah influence interpersonal yang work with other. Jadi kayak kerjasama sama orang lain, sejajar gitu. Jadi kita sama-sama bekerja sama-sama punya kepentingan dan sama-sama ingin memberikan dampak kayak gitu. Nah, yang terakhir di interpersonal adalah melayani orang lain, servicing. Servicing di sini adalah tipe-tipe orang yang dia suka banget ngebantuin orang lain tanpa diminta, tanpa disuruh, udah kayak peka aja gitu. Dan ini bukan berarti tidak bagus, ini bahkan bagus banget, dan semuanya bagus, dan semuanya saling membutuhkan. Gitu deh. Oke, ini tadi interpersonal ya teman-teman. Terus ini kalau individual ada yang pertama thinking, yaitu otak kiri atas, yang hubungannya sama analis, sama keuangan, hitung-hitung. Nah, ada juga reasoning yang berhubungan dengan otak kiri bawah. Atau sebaliknya dari otak kiri ada otak kanan, yang di sini disebut sebagai GI, Generating Idea, Right Brain, yang dimana orang-orang dengan kekuatan di otak kanan tentu punya banyak ide, kaya akan angan-angan, terus suka membayangkan dan berimajinasi. Ada elementary atau admin dan bahasa, atau technical. Technical, nah ini yang berhubungan dengan teknis. Oke deh, nah ini personal branding. Ini salah satu personal branding juga. Jadi yang tadi sempat dikatakan, salah satu fungsi ST30 atau Strength Tipologi 30 adalah kita tahu personal branding kita. Misalnya saya seorang yang ambasador atau yang suka menjadi perwakilan, atau educator. Educator adalah pendidik, mediator, senang menengahi konflik, motivator, senang memotivasi orang lain, seller, menjual, server, melayani, visionary, mampu merencanakan masa depan, dan lain sebagainya. Ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke networking. Networking di sini yang pertama adalah mendidik. Nah, nih, kita akan ke sini nih. Nah, ini posisinya di sini nih, networking. Ada educator. Nah, kalau di sini warnanya merah kan? Nah, contohnya di sini warnanya merah adalah orang yang senang mendidik orang lain, kayak bawaan itu happy banget kalau misalnya melihat orang lain itu maju perkembangannya. Jadi fokusnya adalah ketika bertemu orang lain, gue bisa apain ya, gue bisa bantu apa ya ke dia, gue bisa majuin apa ya dari seorang dia. Nah, itu fokus orang educator. Nah, jadi kalau merah tuh kayak iya banget. Tapi kalau sebaliknya, kalau hitam berarti nggak kepikiran untuk itu, atau bahkan kurang suka ngajarin orang lain. Bukan berarti nggak mau ya, tapi
dorongan untuk ngajarin orang lain tuh lebih kecil. Merah, kuning, putih, abu-abu, dan hitam. Itu urutannya ya, guys. Nah, ini educator, jadi mengajar, menyampaikan, melatih ilmu, keterampilan, agar bisa dipahami orang lain. Jadi ini tuh kayak ingin memajukan orang lain dan seneng banget melihat kemajuan orang lain. Sebagai contoh, kalau saya tuh kayak happy banget gitu kalau misalnya ngelihat orang lain tuh maju. Dan itu kayak suatu kepuasan yang nggak didapetin dari kegiatan lain atau dari perantaraan lain. Nah, itu yang bikin strong way muncul dalam diri kita. Nah, ini dibutuhin banget sama guru, manajer, mentor, coach, pelatih, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada memotivasi. Memotivasi atau motivator di sini adalah bukan berarti dia yang ngomong di depan panggung, ayo semangat, semangat. Kamu bisa, Anda bisa, kita bisa. Bukan yang kayak gitu aja ya. Tapi motivator di sini adalah yang dimaksudkan senang mendorong, memberi semangat kepada sekumpulan orang. Nah, ini biasanya dibutuhkan oleh manajer, leader, pelatih, guru, motivator. Nah, yang kemudian ada mengkomunikasikan ya, atau communicator. Nah, kalau orang komunikatornya merah, biasanya dia akan lebih mudah menjelaskan apa yang dia pikirkan ke dalam lisan, dan itu dimengerti sama orang lain. Mudah orang lain itu mengerti dia. Tapi sebaliknya, kalau warna hitam nih, misalnya komunikatornya hitam, bukan berarti dia nggak bisa ngomong. Kamu nggak bisa ngomong karena komunikatornya hitam atau abu-abu. Bukan berarti gitu, dia bisa ngomong. Hanya saja, dia tidak mudah menjelaskan secara lisan. Artinya, dia butuh effort lebih untuk ngejelasin, ini loh maksudku yang ada di pikiran. Pernah kan ya, teman-teman ketemu sama orang yang kayaknya belibet gitu kalau bicara tuh kayak, mau bicara cuman nggak nyampe ke intinya. Nah, mungkin bisa jadi orang tersebut punya komunikator yang putih, hitam, atau abu-abu. It's okay. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Nah, biasanya yang butuh ini adalah presenter, guru, humas, atau salesman, atau beberapa pemimpin lainnya. Nah, selanjutnya di networking ini ada ambasador atau menjadi perwakilan. Nah, ambasador di sini adalah orang yang senang menjadi perwakilan atas suatu jaringan, entah dalam kelompok atau yang lainnya. Jadi senang jadi perwakilan, senang di depan, itu orang-orang ambasador gitu. Senang bersahabat, senang melayani, tanggung jawab, itu sifat-sifat orang ambasador. Contohnya dibutuhkan oleh berbagai perusahaan, perwakilan, perusahaan, duta besar, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya nih teman-teman, kalau di petanya, ini kan tadi kita udah ngebahas educator, motivator, ambasador, dan communication. Nah, kalau di contoh di strength typology saya di sini, ini ada warna kelihatan jelas kan, orang seperti ini adalah orang yang punya educator tinggi, jadi selalu ingin majukan, motivasi orang lain, ambasador, dan communication. Ini baru merah-merahnya di sini kuning. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke headman. Nah, headman di sini adalah orang yang senang mengatur, menginfluence other. Jadi kayak influencing other aja, kayak mempengaruhi orang lain. Kayaknya kalau ada dia tuh semuanya ngaruh ke bawah dan dia bisa ngaturnya kayak gitu. Oke. Terus habis itu di headman ini kita ada beberapa peran, itu ada 5 peran nih kita masuk. Nah, yang pertama ada ranger. Ranger di sini adalah mengatur. Oke, jadi mengatur orang lain untuk kerjasama dalam melaksanakan tugas. Jadi ngaturnya itu dia kalau orang dengan kekuatan ranger biasanya kalau ngatur orang lain itu bagus, tertata, orang mau mengikuti dia. Jadi kayak setiap dia bicara, orang tuh mau aja gitu ngikutin apa yang dia bilang. Dan bagus untuk ngajak orang lain gitu, mengatur seperti yang ngatur penempatan atau penugasan seseorang, orang lain. Nah, biasanya orang dengan kekuatan ranger dibutuhkan oleh peran-peran seperti manajer, direktur, IO, event organizer, ini butuh banget namanya arranger. Jadi pandai ngatur acara, pandai ngatur orang lain. Kayaknya kalau ada si arranger ini, acara tuh kayak jadi rapi banget gitu. Atau yang lain sebagainya. Nah, kita masuk di commander.
Nah, orang dengan commander ini biasanya dia adalah orang yang mampu mengatur dan mengawasi orang lain dalam melaksanakan tugas. Nah, caranya, bedanya Ranger sama commander adalah mereka sama-sama ngatur, tapi yang satu mengawasi orang lain, kalau commander itu ngawasi orang lain dengan cara yang keras. Mengatur orang, tapi lebih keras caranya. Kalau Ranger itu sekedar mengatur, tapi kalau command itu lebih keras kayak gitu. Contoh mudahnya adalah kalau teman-teman ketemu dengan orang yang punya pemikiran, terus habis itu pemikirannya pengennya dipertahankan, pokoknya kalau udah A ya A, pengennya itu, dan itu dipertahanin banget. Itu adalah salah satu orang yang commander, keras kepala, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kan ini konteksnya positif dan ditempatkan di ranah-ranah yang memang membutuhkan. Gitu. Nah, jangan salah loh, commander ini dibutuhin banget buat peran-peran kayak debt collector. Bayangin kalau debt collector tapi nggak ada sifat kerasnya. Pasti dia gampang terpengaruh dong. Padahal kan dia harus menginfluence orang lain bahkan gitu. Atau pengacara. Teman-teman tahu kan pengacara kan berhadapan dengan konflik. Berhadapan dengan konflik, tentunya dia harus punya sifat yang keras ini gitu. Ini dibutuhin banget. Atau mediator, salesman, atau beberapa tipe pemimpin yang butuh commander dan kontrol. Nah, selanjutnya ada mediasi. Mediasi di sini atau mediator ya. Ini adalah suatu peran yang kuat. Kalau dia merah, biasanya dia orang yang mampu mengatasi atau menyelesaikan konflik. Misal ada konflik, nah dia orang dengan kekuatan mediator ini nggak suka banget nih kalau ada konflik, kayak nggak nyaman, nggak ngerasa baik-baik saja kalau ketemu dengan konflik. Lantas yang dilakukan adalah berusaha buat menyelesaikan, entah jadi penengah antara dua pihak atau yang lainnya. Jadi orang mediator tuh nggak suka banget konflik. Kata kuncinya adalah dia nggak suka konflik, makanya dia menengahi. Itu. Terus ada yang nanya nih, oh, emang ada orang yang suka dengan konflik? Bukan suka juga sih sebenarnya, tapi lebih ke ya udah cuek gitu, kayak nggak ngerasa terganggu atau biasa aja gitu. Tapi kalau orang mediatornya merah, biasanya dia kayak terganggu banget dengan konflik, akhirnya dia terdorong untuk menjadi penengah. Nah, ini biasanya diperlukan oleh orang-orang dengan peran juru damai, negosiator, atau beberapa duta besar lainnya, kayak gitu. Dan terakhir di headman adalah seller atau menjual. Nah, orang dengan kekuatan seller, biasanya dia mudah atau lebih gampang menjual produk atau layanan dengan berbagai cara. Pokoknya gimana caranya deh biar orang tuh beli, gimana caranya biar orang tuh terpengaruh dengan membelinya kayak gitu. Nah, ini biasanya orang yang suka banget ketemu sama orang, dia bisa mempengaruhi dan bekerja sama. Biasanya kayak perannya sih kayak salesman dan humas. Oh, sorry, yang terakhir ini di headman adalah menyeleksi atau selektor. Orang dengan selektor biasanya bisa dan mudah memahami keunikan orang lain. Dia paham nih, oh orang ini unik banget, uniknya di sini, di sini, di sini. Akhirnya dia dengan mudahnya merekrut seseorang sebagai pekerja atau anggotanya. Jadi bisa dan mampu menyeleksi seseorang untuk bekerja sama dengannya. Nah, nggak semua orang punya kekuatan selektor. Nah, ini juga dibutuhkan untuk HRD bagian rekrutmen. Ini selektor kayak gitu. Kalau merah, kalau hitam berarti kebalikannya, atau kalau abu-abu juga kebalikannya. Kalau putih, terus kalau putih gimana Kak? Gitu. Kalau putih ya udah, kadang bisa, kadang enggak, tapi nggak bisa tiap hari. Bukan peran yang bisa diseriusin yang kayak jadi peran utamanya dia, personal branding itu bukan. Tapi bisa, tetap bisa. Nah, ini gambaran dari headman-nya. Gambar di headman-nya, contohnya kalau misalnya ini ya warna putih, Ranger warna putih, ya udah biasa aja, bisa ngatur, tapi nggak bisa yang tiap hari. Atau komennya warna abu-abu, berarti ya nggak. Biasanya kebalikannya dari keras, jadi kayak malah dia yang dipengaruhi, bukan dia yang mempengaruhi, kayak gitu. Dia pengen menyampaikan, tapi malah ya udah deh, gitu, malah yang ngalah gitu. Nah kalau yang mediator, misalnya warna merah, kayak gitu, ya dia nggak sekadar konflik. Atau selektor, berarti nggak bisa
kurang mampu melihat keunikan orang lain. Kayak gitu. Oke, kita lanjut di servicing. Oke. Di servicing ini ada dua nih teman-teman. Jadi yang pertama adalah perawatan atau caretaker. Perawatan atau caretaker ini adalah penaruh perhatian atau merawat orang lain yang punya masalah fisik atau mental atau medis. Jadi biasanya orang dengan kekuatan caretaker ini dia tuh kayak punya rasa, punya kepedulian yang tinggi, yang mereka bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Perasaannya tuh halus. Orang lain gembira, ikut gembira. Orang lain ikut sedih, dia ikut sedih. Jadi, kalau bahasa sekarang baperan ya, tapi baper dalam arah positif ya, perasaannya halus, jadi mudah merasakan. Nah, biasanya ini dibutuhin sama petugas kesehatan, seperti perawat, dokter, guru TK, atau petugas sosial. Kenapa? Kayak misalnya perawat butuh banget caretaker, ya kalau dia nggak punya caretaker, bisa jadi dia mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain, dia nggak akan happy menjalani itu. Ada juga orang yang caretaker-nya merah nih guys. Saking merahnya, kalau merah kan berarti gue banget. Saking merahnya, saking kuatnya, dia tuh merasa, udah masalahku nanti aja, yang penting orang lain dulu. Aku merasa, wih kasihan banget ya dia, ya Allah sedih, bisa sampai ikutan nangis, atau nggak tega untuk melihat hal itu. Nah kalau server di sini adalah orang yang suka ngebantuin orang lain dengan tulus. Hidupnya akan bermakna ketika dia bisa membantu sebanyak mungkin orang lain. Nah, ini konsepnya orang server. Ya, artinya dia suka merawat atau melayani orang lain. Buat dia, melayani orang lain itu adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan buatnya. Bahkan kalau orang servernya merah, biasanya dia bakal sedih kalau dia nggak bisa ngebantu. Kayak ngerasa bersalah, ya Allah, aku nggak bisa ngebantu, ya padahal harusnya bisa nih, kayak gitu. Jadi di sini orang server itu seperti perannya ada di misalnya customer service, account sales, humas, service engineer, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, orang dengan ini contoh, balik lagi ya, ini contoh biar teman-teman hafal juga nih strength tipologi 30 itu apa aja dan gimana posisinya. Ini contoh di servicing. Oh, ini punya aku warna kuning nih caretaker-nya. Jadi cukup bisa merasakan orang lain, atau meski sih aku ngerasa tidak 100% benar ya, kadang ya kadang enggak. Nah, atau server yang merah gitu, berarti pengen banget membantuin orang lain kapanpun, atau orang lain. Jadi memang kata kuncinya sih orang lain. Jadi kalau keluarga kadang ntar dulu deh keluarga, yang penting orang lain dulu. Kadang agak negatifnya, agak jeleknya sedikit sih kayak gitu. Cuman tergantung kita penempatannya dan ngatur kadarnya gitu. Nah terus teman-teman, kita udah selesai ya masuk di individual ini, udah selesai, kita masuk ke interpersonal. Interpersonal di sini ada GI nih teman-teman. GI di sini adalah kekuatan yang hubungannya dengan right brain, otak kanan, yang punya impian sana sini, punya imajinasi. Kayaknya tuh setiap orang dengan kekuatan generating idea atau right brain, biasanya dia mengaku bahwa kayaknya ada yang masuk dalam pikiran. Kayaknya tuh nggak ada beberapa waktu pun tanpa ide-ide atau tanpa pikiran-pikiran imajinasi. Jadi orang right brain ini benar-benar setiap waktu semakin merah atau semakin bagus, artinya semakin sering ya intensitasnya gitu. Kayaknya saking banyaknya kadang ada yang sampai bingung, ide mana dulu ya yang mau dieksekusi, ide mana dulu yang mau dilakuin, kayak gitu. Dan idenya pun kadang-kadang out of the box gitu, atau seringkali out of the box ya. Nah, contohnya adalah desainer. Orang dengan kekuatan desainer ini harus banget nih punya orang dengan pekerjaan atau peran desainer harus banget nih punya right brain. Nah ini orang desainer ini yang dimaksud adalah merencanakan, menggambar sesuatu. Jadi ide-idenya digambar kayak gitu. Jadi dari ide terus habis itu dicanangkan ke dalam gambar. Nah biasanya dia orang yang
banyak ide nih. Terus peran yang dibutuh apa nih? Oh, ada peran sebagai juru gambar, atau pelukis, atau perancang, atau desainer tentunya. Nah, ada juga creator nih ya teman-teman. Jadi creator di sini adalah, kan sekarang sering banget ya kita dengerin konten creator. Nah, creator di sini adalah orang yang menggunakan imajinasi untuk menemukan suatu rancangan. Jadi dari imajinasinya itu diaktualisasikan dengan satu rancangan, terus jadi produk atau jadi layanan terbaru. Jadi idenya tuh cuma nggak ngendep di sini doang, tapi kayak bener-bener jadi suatu hal karya gitu, menciptakan sesuatu. Nah, biasanya mereka punya banyak ide tentunya, dan ini dibutuhkan oleh peran-peran seperti arsitek, desain produk, marketing, business development, dan lain sebagainya. Atau konten kreator, YouTuber, selebgram kan butuh nih. Nah, terus selanjutnya ada synthesizer. Synthesizer di sini adalah mengkombinasikan berbagai elemen. Misal, kita punya ide A, kita punya ide B. Nah, kemudian dari ide A dan ide B ini kita satukan menjadi ide AB. Nah, terus jadi ide yang baru, yang keren, yang luar biasa, jadi ide baru, yang fresh. Nah, orang dengan synthesizer ini pokoknya punya banyak ide terus dikumpulkan jadi satu. Jadi senang menggabungkan berbagai teori atau temuan menjadi temuan baru. Nah, ini dibutuhkan oleh peran peneliti, peran business development, ataupun marketing, kayak gitu. Nah, terus di GI ini juga nih teman-teman ada marketer. Nah, marketer di sini adalah orang-orang yang dia bisa merancang strategi apa buat produknya, buat layanannya biar laku, entah melalui iklan, demo, atau pokoknya gimana caranya deh biar produk gue, layanan gue laku dan diterima sama masyarakat. Nah, kenapa ya marketer masuk ke GI? Karena orang dengan marketer itu butuh banget kan ide-ide yang fresh, yang baru, yang beda, yang update, pokoknya yang beda terus gitu, nggak bisa yang sama. Nah, ini dibutuhkan banget sama humas, marketing development, marketing, business development, dan lain sebagainya. Ingat ya teman-teman, yang disebutkan tadi pengertiannya adalah jika merah, kuning. Kalau misalnya semakin merah berarti semakin kuat. Kalau kuning berarti kuat aja, kalau putih itu biasa aja, kalau abu-abu itu lemah, kalau hitam itu lemah banget. Jadi semua orang sebetulnya punya 30 peran ini. Tapi yang membedakan adalah kadar dan intensitasnya, kuantitasnya, kualitasnya itu beda. Jadi semakin merah semakin sering. Terus ada strategis. Strategis kan memilih atau merencanakan jalan terbaik yang mereka mau tuju. Nah, ini juga adalah kekuatan yang berhubungan dengan otak kanan atau otak kanan atas ya di sini. Nah, di sini tuh dia dibutuhkan oleh peran-peran yang berhubungan dengan jangka panjang. Manajer perencanaan, leader, dia butuh strategis apa yang kira-kira mau dicapai sama timnya gitu misalnya. Terus terakhir di GI ada visioner. Visioner di sini adalah pokoknya dia, orang yang visioner adalah orang yang bisa membayangkan masa depannya tuh mau kayak gimana ya, masa depannya tuh mau seperti apa, mau kayak gimana. Nah, visioner jadi membayangkan gimana ya gue berapa tahun lagi, berapa tahun, 10 tahun lagi, 20 tahun, bahkan 30 tahun lagi gue kayak gimana ya. Pokoknya suka membayangkan masa depan, menghayal, bermimpi. Tapi kalau orang dengan visioner yang abu-abu atau hitam, biasanya lebih cenderung lebih sulit untuk membayangkan masa depan. Buat orang dan visioner abu-abu atau hitam, mereka selalu berpikiran dan mengucapkan bahwa ngapain sih gue harus membayangin masa depan yang masih jauh banget. Toh hidup gue belum tentu sampai sana. Toh kita masih punya rencana hari ini yang belum direalisasikan nih, ya udah fokus ke sini aja. Nah, semuanya itu bagus, nggak ada yang salah, nggak ada yang paling benar, semuanya bagus. Tapi ya tergantung perannya, balik lagi ya. Nah, ini di ST30-nya ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini, desainernya, kreatornya hitam. Berarti memang bukan orang-orang yang membuat ide, membuat suatu hal yang out of the box gitu, biasa aja.
Nah, atau marketer, terus strategisnya kuning. Oh ya udah, berarti cukup mampu. Atau visioner merah, berarti ngebayangin banget nih 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, udah mulai dibayangin, terus disiapin 30 tahun lagi gitu. Meski disiapkan misalnya kita punya target 1 tahun, 2 tahun, meski sudah mampu menuliskan atau membayangkan impian tersebut, tapi belum tentu direalisasikan. Nah, itu PR-nya untuk orang visioner atau yang lain. Jadi, tentu semuanya punya PR. Nah, kita lanjutin lagi ya. Setelahnya ada technical. Technical di sini adalah kekuatan atau peran yang berhubungan dengan teknis. Misal, operator. Nah, operator di sini adalah seorang yang mampu mengoperasikan suatu mesin, peralatan, sistem, proses, dan lain sebagainya. Biasanya orang dengan operator ini, dengan kekuatan operator tuh dia kayak ada mesin baru atau suatu hal yang baru, dia tuh dengan mudah menangkap dan mengoperasikannya. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak punya kekuatan operator, kayak kikuk, aduh, piye ya, gimana ya, kayak gitu. Nggak ngerti, harus butuh proses lama. Ini operator. Nah, terus safekeeper menjaga keselamatan. Nah, ini kan di ranah pekerjaan memang ada ya, safekeeper menjaga keselamatan, risiko bahaya, dan lain sebagainya. Jadi orangnya hati-hati, teliti, waspada, gitu. Kalau di bakat, di bakatnya, di full assessment-nya, ini sama seperti deliberatif. Orangnya waspada banget, hati-hati banget gitu ya. Kayak teliti sama hal-hal kecil tuh diperhatikan serius gitu. Kalau merah atau quality controller ini dalam bidang kerjaan juga tentu ada. Nah, seperti orang dengan kekuatan quality controller adalah orang yang memeriksa gimana sih biar produk itu tuh kayak kualitasnya tetap bagus, tetap oke, dan hasilnya tuh keren gitu. Ini sama seperti yang tadi, dia orang yang teliti, perfeksionis, orang yang fokus juga, dan dalam hal-hal yang kecil dia tuh memperhatikan banget. Nah, ini dibutuhin sama teknisi, finishing, petugas tekis, dan lain sebagainya. Atau distributor. Nah, distributor di sini ya mengirimkan suatu hal, barang, surat, artikel dalam waktu yang bersamaan nih. Jadi kayak ngirim, dia suka dan mampu mengirimkan itu. Ya kalau di pekerjaan kita tahu ya ada GNA, GMT, wahana, dan lain sebagainya, kurir. Ini dibutuhin banget sama kurir, pos, jasa pengiriman. Kayak gitu. Itu juga termasuk peran loh teman-teman. Jadi jangan disangka itu bukan. Gitu. Terus ada bagian produser atau memproduksi, yaitu memasang, memproduksi suatu mesin atau suatu benda, bangunan, pokoknya yang membuat, menciptakan sesuatu. Bedanya sama kreator apa? Tadi kan ada kreator nih. Nah, kalau kreator itu lebih ke idenya, lebih ke apa ya yang baru, apa ya yang bisa dibikin. Nah, kalau memproduksi atau produser ini lebih ke teknisnya, hariannya, pokoknya memproduksi tiap hari, memproduksi setiap pekan, yang continue sifatnya tuh kayak terus-menerus. Nah, dia orang dengan peran produser ini biasanya dia adalah orang yang pekerja keras, orangnya tuh teratur, nggak sabar bertindak, pokoknya pengen langsung dan langsung. Nih contohnya ya. Nah, tadi kan meski di networking-nya merah nih, merah dan kuning, tapi ada juga orang yang kayak gini, yang operatornya, produsernya, operatornya putih, ininya putih, QCA-nya. Jadi artinya nggak ada ketertarikan atau nggak ada keberminatan di sana. Ya udah, nggak minat dan nggak suka justru, bahkan nggak bisa mengoperasikan, jadi butuh bantuan orang lain. Terus ada 3 lagi, elementary, reasoning, dan thinking. Kita masuk ke elementary, atau language dan administrator. Jadi buat teman-teman yang suka bahasa atau menulis, ini di sini nih tempatnya nih. Ada administrasi, atau memasukkan, mengetik, menyimpan suatu data. Pokoknya orang dengan kekuatan administrator ini, dia cenderung orang yang rapi,
orang yang teratur, orang yang suka melayani dan merencanakan. Pokoknya kata kuncinya sih lebih ke rapi, teratur. Nah, apalagi soal data dan dokumen. Nah, ini sekretaris-sekretaris nih harus banget punya kekuatan di bidang administrator. Jadi bedanya gini deh teman-teman. Ada orang yang administratornya tuh merah, ada yang hitam. Bedanya kalau orang administratornya merah, biasanya dia punya sertifikat nih dikumpulin lengkap dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi kebalikannya, kalau ada orang dengan administratornya hitam atau abu-abu, biasanya sertifikat pekan kemarin aja udah hilang atau lupa naruh di mana atau nggak terlalu diperhatikan. Jadi ada aja untung, nggak ada ya udah gitu. Tentu untuk hal-hal kecil ya. Kalau hal-hal yang penting banget sih tentunya semua orang bisa. Cuman effortnya harus lebih aja kalau orang dengan administrator hitam. Atau bahasa interpreter atau bahasa asing. Orang dengan kekuatan di interpreter, dia dengan mudah menjelaskan arti, makna sesuatu bahasa. Tentunya yang mudah dipahami orang-orang lain. Dan ada jurnalis. Jurnalis di sini adalah orang yang suka menulis artikel, ide, cerita apapun. Jadi suka nulis diary ini teman-teman, mungkin suka. Nah ini ada kekuatan di jurnalis mungkin. Bakat ini biasanya dibutuhin banget sama penulis, wartawan, dan lain sebagainya. Nih, contohnya ya. Ini ADM-nya warna kuning sih. Ini jadi ya kalau di transforming itu enaknya adalah kita nggak di judgment. Kalau kita ngerasa nggak cocok, ya udah nggak apa-apa. Contohnya ini, di administrator ini sih aku ngerasa nggak cocok. Bukan kuning, kayaknya harusnya putih atau abu-abu. Nggak kuning, sama sekali nggak. Malah kayaknya abu-abu atau hitam atau putih. Antara itu, kayaknya abu-abu atau hitam ya. Yang artinya, ya tadi, data-data tuh kayak nggak lengkap. Nggak rapi, soal data-data, ya udah seadanya. Ada alhamdulillah, nggak ada ya udah itu. Terus kalau interpreter hitam sih ya lumayan ya, berarti nggak suka dengan bahasa asing dan butuh effort lebih. Atau jurnalis putih, atau bisa juga naik nih seiring berjalan waktu, misalnya yang kita yang sering nulis tiap pekan 2 kali atau setiap pekan 3 kali atau bahkan tiap hari, bisa jadi nanti jadi kuning dan orang menilai itu bagus, cukup oke. Nah 2 lagi ini ada reasoning. Reasoning di sini ada explorer, evaluator, dan restorer. Nah, reasoning ini adalah kekuatan yang hubungannya dengan otak di bawah. Mulai kekuatan yang mikir. Ada di explorer ini ada orang yang adalah peran yang senang sekali melakukan penelitian. Suka banget mencari tahu lebih dalam apa ya yang terjadi dari ini, membuat teori, memperbaiki teori, suka penelitian di dalam lab. Nah, ada nih temen yang suka banget, saking explorernya dia, dari pagi sampai malam tuh kayak kuat aja gitu loh di lab, dan itu nggak kerasa girls, boys, nggak kerasa gengs, jadi kayak senang banget itu. Sifatnya biasanya analis, senang mempelajari suatu hal, dan lebih suka menyendiri. Jadi kalau ada teman-teman yang suka menyendiri, barangkali dia adalah orang explorer. Atau evaluator, mengevaluasi, menimbang, mempelajari suatu dari kejadian yang pernah terjadi. Oke, dievaluasi apa nih yang harus dikerjakan, apa yang diperbaiki, kayak gitu. Nah, sifat mereka itu biasanya teliti, suka ngumpulin informasi. Nah, ini dibutuhin banget sama peran seperti evaluator, penyidik, dan lain sebagainya. Ada nih teman-teman, contoh dari salah satu teman aku yang dia kurang, memang dari zaman dulu, sejak berorganisasi pun, kurang suka dan kurang mampu untuk mengevaluasi suatu hal. Dia mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan, tapi apa ya waktu ditanya apa sih evaluasinya, kayak apa ya, bingung ya gitu. Jadi kayak nggak bisa, dan emang ada orang kayak gitu. Nah mungkin dia abu-abu atau hitam deh ininya evaluatornya. It's okay. Dan terakhir di reasoning ini ada restorer. Restorer di sini adalah memperbaiki atau mengembalikan suatu fungsi ke fungsi semula. Misalnya ada mesin rusak, diperbaiki, dibongkar. Ada kipas rusak, diperbaiki, dibongkar. Jadi kayak gemes gitu loh kalau ngeliat ada sesuatu yang rusak. Terus kayak nggak pengen dibuang langsung, pengen diperbaiki, penasaran. Meski belum tentu bisa, tapi ada rasa nggak nyaman kalau ada yang rusak. Itu kalau merah atau kuning ya, sekali lagi. Suka ngotak-ngatik, bongkar pasang.
dibutuhin sama teknisi perbaikan, dokter, psikiater, memperbaiki manusia itu juga termasuk. Jadi kayak mengembalikan ke fungsi semula. Nah, ini di strength tipologinya ya. Ini ada misalnya evaluator, explorer, warna hitam nggak suka meneliti berarti, kalau warna hitam explorer berarti nggak suka mengevaluasi. Atau restorer berarti lumayan suka memperbaiki gitu. Tapi tentu ini belum 100% ya. Dan terakhir di thinking atau otak kiri. Analis, tentu teman-teman tahu analis berpikir mendalam, hitung-hitung, angka, data. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan angka data itu suka kalau orang merah atau kuning ya di strength tipologinya. Tapi kalau hitam ya kebalikannya. Suka angka, suka mendalami, suka dengan fakta. Kalau nggak ada fakta dia nggak terima. Nah ini dibutuhkan sama akuntan, analis, engineer, programmer. Jadi kayak dia butuh angka, bukan data yang nyata. Kalau nggak ada data, bohong kali. Emang bener, emang udah valid gitu. Dia orang yang sangat teliti soal angka dan data. Nah, kalau terakhir di treasury ini ada menata keuangan. Adalah orang yang punya catatan uang yang rapi, tanpa kesalahan, pokoknya debit kredit semuanya rapi. Ini orang akuntan banget kan, yang accounting, orang yang accounting banget ya. Dia senang mencatat keuangan dan dia happy dengan itu. Orangnya biasanya rapi, teratur, analis, bertanggung jawab banget. Ini kan mikir ya, uang. Hati-hati loh, buat yang uangnya licin, dompetnya licin, uangnya tiba-tiba, kok duitku udah nggak ada tiba-tiba. Mungkin treasurernya memang abu-abu atau hitam atau putih yang jarang dan catatan keuangannya nggak rapi. Tapi it's okay. Nah, terakhir ini ya. Kalau hitam nih kayak gini berarti nggak suka banget. Nggak suka mikir banget. Nggak suka mikir banget. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi kayak nggak nyaman. Lebih nyaman melakukan hal lain yang merah-merah kuning ini. Nah, terus pertanyaannya, gimana sih cara menyikapinya? Kalau misalnya, ini ada merah, ada kuning. Terus, apa yang harus gue lakuin setelahnya? Apa yang harus disiasatin? Oh, kita terima apa yang sudah Allah berikan. Kita punya kekuatan dan kelebihan. Dan ini dari Allah, pure. Allah yang kasih gitu. Nah, terus kita harus ngapain ya? Kan kita tetap dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu, padahal kita nggak suka. Jadi harus gimana? Nah, untuk pembahasan itu, kita akan lanjutin di pembahasan selanjutnya. Nah, kita akan simpulkan di sini adalah misal orang, jadi kesimpulan dari pembacaan strength tipologi di sini adalah teman-teman jadi tahu nih setiap buletan-buletan di sini itu apa maknanya, apa maksudnya, dan apa pengertiannya. Terus gabungannya nih, misalnya contohnya ini kan ada personal brand ini sebagai educator, motivator yang merah ya. Personal brand itu diambil dari yang merah. Educator, motivator, ambassador, mediator, seller, dan server. Dan visioner. Dari 7 kekuatan yang merah ini bisa disimpulkan seseorang dengan bakat-bakat ini adalah seorang yang pendidik, seorang yang depan layar, yang suka jualan, yang suka melayani orang lain, dan senang membayangkan masa depan. Tapi dia punya keterbatasan dalam hal menganalisis, berpikir mendalam, berpikir keuangan, meneliti sesuatu hal, menerjemahkan bahasa asing, dan mendesain sesuatu hal. Jadi, kesimpulan dari kalau di sini contoh yang kita ambil yang dimana ini punya aku adalah dia bagus di peran-peran yang merah itu, yang ada merah dan kuningnya, tapi hindari peran-peran yang ada abu-abu atau hitamnya tadi. Kalau masih putih masih oke, tapi jangan sampai sering-sering ada di ranah yang ada hitam dan abu-abunya di sini. Kalau kata Abah Rama, founder dari Talents Mapping, yang harus kita lakukan adalah fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Fokus pada kelebihan kita, biarkan keterbatasan kita yang mengisi adalah orang lain. Karena setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan, dan menjadi bintanglah sesuai dengan apa yang sudah Allah beri, yaitu di bakat dan peran terbaik kita. So, itu aja penjelasan dari aku. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton dan udah bersedia matangin sampai akhir di
video kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat yang mau nanya-nanya bisa nanya ke Instagram aku @hanansama18 atau di nomor WhatsApp aku di 0821 2497 atau di Gmail, atau di sini ada blogspot juga. Teman-teman bisa baca-baca, dan aku cukup sering share tentang bakat, mungkin akan mulai intens lagi share tentang bakat di Instagram @hanansama18. See you di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat menyelami diri, mengeksplor diri, dan menjadi seorang yang terbaik dalam bidangnya, dan menjadi bintang di tempat terindah kita. Terima kasih, saya Hanan Selma, praktisi talent mapping, undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.